Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 57 part 2-nya ya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk kalian yang ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya dapat diklik di link di description box di bawah ya. Terima kasih. Part sebelumnya, setelah Miran mematikan telepon dari Virat, Miran meninggalkan teleponnya di atas meja dan pergi. Kemudian, telepon Miran mendapatkan pesan dari Azad yang mengirimkan informasi tentang supir truk itu. Lalu, Reyan membukanya. Reyan teringat kalau supir truk itu adalah orang yang sama yang mengirimkannya makanan sehingga membuatnya keguguran. Reyan langsung mengira Fusunlah yang melakukannya dan dia ingin membunuh Miran karena anaknya meninggal. Fusun juga membunuh anaknya karena Aslan telah meninggal. Reyan langsung menghapus info itu di telepon Miran sesaat sebelum Miran datang menemuinya. Miran tahu kalau Reyan menangis dan mengatakan untuk jangan takut. Kemudian Miran mendapatkan telepon dari Azad yang menanyakan apakah sudah mendapatkan info yang dikirimkannya. Miran bilang kalau dia belum mendapatkannya. Lalu Azad mengirimkannya lagi info itu. Miran pun segera pergi berpamitan dengan Reyan. Saat Miran ingin pergi, Hazar datang menghalangi laju mobil Miran. Hazar berkata kalau dia mendengarkan pembicaraan Miran dan Azad. Hazar ingin ikut menemani Miran. Kemudian dengan berat hati Miran mengizinkannya. Mereka pun pergi. Ada Cihan yang melihat kejadian itu. Kemudian Cihan juga pergi mengikuti mereka. Reyan pergi untuk bertemu dengan Azize. Reyan marah pada Azize yang tidak mau jujur kalau Fusunlah pelaku dibalik kegugurannya dan kecelakaan Miran. Reyan mengatakan kalau Azize tidak menepati janjinya untuk melindungi mereka. Reyan mengancam akan melakukannya sendiri bila Azize tidak bisa melakukannya. Azize mengatakan kalau dia berjanji kali ini dan akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Jangan membahayakan dirimu, Reyan. Tapi Reyan tidak berharap lagi pada Azize. Reyan pun pergi meninggalkan Azize. Cerita berpindah pada Fusun yang terlihat pulang ke rumah Aslambe. Sesaat kemudian, Fusun mendapatkan informasi dari anak buahnya yang mengirimkan pesan dan mengatakan kalau putrinya diambil dari panti asuhan. Fusun membuka pesan itu dan mengetahui kalau Azize yang melakukannya. Ada Gonul menghampiri Fusun dan menanyakan apa dia baik-baik saja. Belum sempat Fusun menjawab, Ren datang menemui Fusun dengan perasaan marah dan mengatakan kalau persahabatan yang ditawarkannya pada keluarga Sodoglu adalah bohong. Kamu adalah pembunuh yang menyedihkan. Ini adalah permusuhan rahasiamu yang membuatku berbicara seperti itu. Kamu ibu yang luar biasa. Kamu mencoba membunuh Miran. Kamu adalah orang yang mengirimkan makanan sehingga saya keguguran. Ada Yaren juga yang ikut mendengarkan dari kejauhan. Yaren sangat terkejut dan ketakutan. Ren mengatakan lagi, kamu akan berhenti sekarang. Kamu sudah kehilangan seorang putra. Harun mungkin telah membayar untuk apa yang kamu lakukan. Tapi aku juga kehilangan seorang putra. Kamu mengambilnya dari saya. Saya mengubur rasa sakit saya agar orang lain juga tidak terluka. Kamu akan mengakhiri balas dendam ini. Fusun menjawab, saya akan mengakhiri balas dendam ini jika Azize mengembalikan apa yang dia ambil dariku. Azize tahu betul apa yang saya bicarakan. Katakan padanya, dia punya waktu selama 3 jam saja. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Lalu Fusun mengusir Reyan pergi. Gonul menanyakan kepada Fusun apakah benar yang dikatakan Reyan. Fusun menjawab iya. Gonul memperingati Fusun jangan mengganggu Miran dan Reyan lagi, atau Fusun akan berhadapan dengan Gonul juga. Cerita berpindah pada Miran dan Hazar yang sampai di suatu tempat untuk melihat truk yang menabraknya. Di sana juga ada supir truk yang kabur itu. Miran dan Hazar berhasil menangkapnya. Miran meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Supir truk itu mengatakan kalau dia hanya mabuk dan tidak menyadari telah terjadi kecelakaan. Miran tidak percaya penjelasan dari supir truk itu. Miran kehabisan kesabaran dan menodongkan pistol pada supir truk itu. Kemudian terdengar suara tembakan dari orang lain. Tembakan itu mengenai supir truk. Miran dan Hazar terkejut
Takut tembakan itu mengenai salah satu dari mereka. Miran menembak balik ke segala arah dan dia melihat seseorang yang melakukan penembakan itu. Ada Reyhan yang menemui Azize lagi. Reyhan menanyakan pertanyaan yang diberikan Fusun dan mengancam apabila Azize tidak mau mengatakannya, maka Reyhan tidak akan percaya lagi pada Azize. Dengan berat hati, Azize menjawab kalau Fusun menginginkan putrinya. Kemudian Reyhan meminta Azize untuk mengembalikan putri Fusun, tetapi Azize tidak bisa melakukannya. Reyhan pun kecewa dan pergi meninggalkan Azize. Mahmud mendatangi Azize dan memberikan telepon dari Azra. Azra mengatakan kalau dia akan menemui Azize. Kemudian Azize mendapatkan telepon lagi dari Nasuh. Azize mengatakan kalau nanti dia akan menelpon Nasuh kembali. Di rumah Aslam B, ada Asiye yang sedang memberi kabar kepada Mahfuz kalau tadi Reyhan datang menemui Fusun. Namun saat itu juga Fusun memergoki Asiye. Fusun mengetahui kalau Asiye menjadi sumber informasi untuk Mahfuz. Fusun menghukum Asiye dengan memasukkan tangan Asiye ke dalam panci mendidih berisi makanan yang sedang dimasak di atas kompor. Fusun pun pergi meninggalkannya. Asiye langsung mencuci tangannya dengan air mengalir. Di lain sisi ada Azize yang datang menemui Azra. Di situ juga ada Dilsah yang memata-matai dari kejauhan. Azra mengatakan pada Azize kalau dia telah menjadi seorang dokter. Kemudian Azra bertanya lagi, bagaimana Azize bisa memujuk Dilsah agar mau keluar rumah. Azize tidak bisa menjawab, dia hanya terjatuh lemas. Di rumah Aslam B ada Yaren yang takut kalau Fusun mengetahui dialah yang membunuh Harun. Datang Seda mengatakan kalau Fusun menghukum Asiye karena menjadi mata-mata musuhnya. Seda meminta agar Yaren menelpon ibunya untuk membawa mereka keluar dari rumah Aslam B karena takut Fusun juga akan membunuh mereka. Yaren kemudian menelpon Handan dan mengatakan Fusunlah yang membunuh bayi Reyhan. Kecelakaan Miran disebabkan oleh Fusun juga. Fusun juga pasti akan membunuh kita semua. Saya juga melihat Harun ada di mana-mana. Tolong aku, Ibu. Kemudian Yaren mematikan teleponnya. Ada Nasuh yang datang menemui Azize. Nasuh meminta Azize untuk mengembalikan putri Fusun, tapi Azize tidak bisa melakukannya. Kemudian Nasuh pun kecewa dan pergi. Permintaan Nasuh membuat Azize merubah pikirannya. Azize pun menelpon Fusun dan meminta untuk datang ke tempat yang sudah ditentukan dan akan memberikan putri Fusun. Miran sudah pulang mengantar Hazar. Kemudian Miran mendapatkan info kalau Reyhan datang menemui Fusun. Kemudian Miran menanyakan di mana Reyhan. Reyhan menjawab dia berada di Bukit Batu. Miran pergi untuk menemui Reyhan. Miran bertanya kenapa Reyhan mendatangi Fusun, tetapi Reyhan tidak mengatakan yang sebenarnya. Reyhan hanya mengatakan kalau dia ingin mencari tahu permusuhan Azize dan Fusun. Miran tidak mempercayai Reyhan dan meminta Reyhan untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi Reyhan tetap tidak mau mengatakannya. Reyhan hanya bisa menangis di pelukan Miran. Di rumah Aslam B ada Yaren yang memanggil-manggil Fusun. Yaren mengatakan kalau dialah yang membunuh Harun. Fusun sangat terkejut mendengarnya, tetapi Fusun mengira Yaren hanya terpukul atas kematian Harun. Jihan dan Handan yang tadi mendapatkan telepon dari Yaren langsung datang ke rumah Aslam B. Kedua orang tua Yaren langsung menemui Yaren. Mereka mengatakan kalau Yaren berbicara omong kosong karena efek obat dan meminta izin untuk membawa Yaren pulang. Fusun pun mengizinkannya. Kemudian Yaren dibawa ibunya pergi. Fusun kemudian berkata pada Jihan, "Saya tidak suka kamu menembak anak buahku, Jihan. Apa kamu paham?" Jihan pun tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Jihan pergi menyusul Yaren dan Handan. Di rumah Reyhan ada Mahfuz yang datang membawa Asiye. Mahfuz menjelaskan apa yang dialami Asiye kepada Reyhan. Mahfuz akan melindungi Reyhan karena Fusun bisa membahayakan Reyhan. Asiye adalah orang kepercayaan Mahfuz dan meminta Reyhan untuk membawa Asiye. Dilsah sedang bicara pada Azra. Tiba-tiba telepon Azra berbunyi. Yang menelpon adalah Azize.
Azize mengatakan kalau akan menjemput Azra karena ada hal yang ingin dibicarakannya lagi. Dilsah yang mengetahui itu merasa kalau Azize akan mengambil putrinya lagi dan tidak akan membiarkan itu terjadi. Jihan ditodong senjata oleh segerombolan orang dan membawanya ke suatu tempat. Jihan mengatakan kepada orang-orang itu untuk menunjukkan siapa orang yang menyuruh mereka. Kemudian Miran dan Virat pun menunjukkan diri di hadapan Jihan. Azize datang ke rumah Reyhan dan menelpon Reyhan. Azize mengatakan ingin bertemu Reyhan untuk membicarakan Putri Fusun. Kemudian Azize menunggu Reyhan di depan pintu. Tetapi saat pintu dibuka, yang keluar adalah Dilsah. Dilsah sudah menyiapkan pisau di belakang badannya. Dilsah bertanya apa yang diinginkan Azize. Azize meminta maaf kepada Dilsah mengenai apa yang telah dilakukannya selama ini kepada Dilsah. Kemudian Azize mengatakan kalau Azra adalah Putri Fusun dan akan memberitahukan itu pada Azra. Tapi Dilsah tidak dapat menerimanya dan mengatakan tidak ada yang bisa mengambil Azra karena dialah ibunya. Di sisi lain, Miran siap menodongkan pistol pada Jihan dan meminta Jihan untuk memberitahukan kenapa Jihan ingin membunuhnya. Ada Azad yang juga datang ke lokasi di mana Miran dan ayahnya berada. Azad hanya bisa terdiam saat ayahnya ditodong pistol oleh Miran. Jihan menantang Miran untuk menembaknya. Jihan mengatakan jika kamu meminta penjelasan maka tanyalah pada istrimu. Cari tahu apa yang dia sembunyikan darimu. Miran pun hanya bisa terpaku mendengar apa yang dikatakan Jihan. Ada Fusun yang menunggu Azize dengan resah dan Fusun melihat jam di ponselnya. Cerita berpindah kepada Dilsah dan Azize. Dilsah sangat marah mengingat apa yang telah Azize lakukan padanya. Dilsah tidak akan membiarkan Azize mengambil anaknya sekali lagi. Kemudian Dilsah menusuk Azize dengan pisau yang disembunyikannya. Azize pun terjatuh setelah ditusuk Dilsah. Reyhan pun terkejut melihat kejadian itu. Selesai sudah ringkasan Hercai episode 57 part 2-nya ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, dapat klik link di description box di bawah ya. Dadah!